di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan. Hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Hingga pada suatu hari sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Tak lupa ia mengajak Darmi ke sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak mau bu, nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu nak? Itu lagi dandan bu, ngertiin dong. Mendengar penuturan tersebut, akhirnya si ibu memilih pergi sendiri. Setelah bekerja, ibu pulang dari sawah dan Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Upaku mana? Berakku habis, mau beli yang baru. Jangan nak, uang itu untuk membeli beras. Apa sih bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi engkau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Aku pun gak pernah mau kamu jadi ibuku. Sekarang beriin uangnya, cepat. Aku mau pergi beli bedak. Setelah mengambil uang tersebut, Darmi pun pergi meninggalkan ibunya. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, sang ibu mengajak anak untuk turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajahnya. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Hai gadis cantik, apakah orang yang di belakang itu adalah ibumu? Bukan, dia itu budak. Apa kamu yakin itu bukan ibumu? Bukan, dia itu budakku. Pergi sana kamu budak. Hei, jangan begitu. Meskipun dia budakmu, dia tetap manusia. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis mohon ampun kepada ibunya. Anak gadis itu terus meratap dan menangis mohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis.